Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Eti di semester 2 tema 5 pengalamanku. Subtema 1 pengalamanku di rumah, yaitu pembelajaran PKN. Siap ya anak-anak? Nah anak, kalian kan sudah punya bukunya semua ya anak-anak, yaitu buka coba halaman 2. Sebelumnya, nah tujuannya ya Bu Eti bacakan dulu, yaitu menunjukkan perilaku di rumah sesuai sila pertama Pancasila. Yang kedua, kalian menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila dan menunjukkan perilaku di rumah sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Siap anak-anak? Masih ingat kan? Sila pertama, kedua, dan ketiga, ya. Walaupun kalian kemarin libur harus selalu belajar tentunya ya. Nah, di sini anak-anak ya, di subtema 1 pengalamanku di rumah, lihat ya, teman kalian Beni, yaitu berlibur. Beni berlibur ya semester 1. Kalian pun kemarin sudah liburan kan anak-anak ya. Tapi sayang kali ini berliburnya kalian di rumah saja karena kebetulan masa pandemi COVID, demi kesehatan dan keselamatan kita semua. Walaupun mau bepergian kemana saja, kalian harus menahan diri, harus mengikuti anjuran dari pemerintah ya, sampai PSBB misalnya, karena itu biar tidak bebas kemana-mana ya anak-anak. Walaupun kita di rumah tidak usah khawatir karena banyak hiburan kan di rumah, ada bisa nonton apa kalian ya. Sekarang itu lebih canggih ya, walaupun tidak kemana-mana ya anak-anak ya. Semangat, kita lanjutkan. Nah di sini ada Beni liburan di rumah, ingin membantu mamahnya, yaitu tentunya ingin menata ruangan di rumahnya, membersihkan rumahnya. Apakah kalian suka membantu mama dan papa di rumah anak-anak? Nah, biar tidak merasa bosan di rumah, kesel, diem aja, masa tidur aja, makan aja. Jadi kalian pun harus bergerak. Jadi membantu mama, misalnya seperti Beni lakukan, membantu membersihkan ruangan tamu, kamar, dan lingkungan di rumah sekitarnya biar lebih asik lagi rumah kalian. Jadi kalian lebih betah di rumah ya anak-anak. Halo sayang, halo ya, kita lanjut ya. Nah Beni karena masih belum tinggi, kalian kan masih kelas 2 ya. Nah ini biasanya kalau jam Beni itu harus di atas, jadi memerlukan alat bantu yang seperti Beni itu, pakai naik tangga ya. Nah mamahnya ngeliatin, hati-hati, udah memperingatkan Beni supaya hati-hati memasak jam dindingnya. Nah kalian juga nanti harus bisa, jangan salah membaca berapa jam, berapa detiknya, menitnya, ingat nanti berhubungan dengan pelajaran matematika. Nah kita lanjutkan. Jam dindingnya di rumah Beni mati, berarti Bu Beni itu mau mengganti apa kalau jamnya mati? Jam dindingnya biasanya diganti dengan baterai yang baru. Nah ya, dengan baterai yang baru. Nah selanjutnya kita perhatikan ini ya, masih Beni. Nah, waktu menjangkau jam dinding itu tak sengaja ya jamnya jatuh. Ya, jamnya jatuh. Apa yang harus kita lakukan kalau menjatuhkan barang mama, atau di rumah punya siapa, punya adik merusak barang, ya apa yang harus kalian lakukan? Pertama-tama nangis atau marah-marah, menyalahkan siapa? Coba anak-anak yang baik, anak yang soleh, tentunya kita harus minta maaf. Minta maafnya dengan kata-kata yang sopan. Contohnya seperti yang Beni lakukan. Ini ya sayangnya. Nah, gambar berikut menunjukkan sikap santun, sikap Beni santun kepada ibunya. Ya, hatilah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Nah ini ya, maafkan Beni ya Bu,
bukan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Nah, itu kan tidak sengaja ya. Nah, mamanya juga tidak akan marah. Ya nak, tidak apa-apa. Ya, ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati. Kamu tidak perlu tergesa-gesa. Itu mungkin tadi Penny saking semangatnya, jadi tergesa-gesa sehingga jamnya jatuh. Nah, anak-anak, jadi kalau melakukan apapun kalian harus hati-hati. Belajar pun mengerjakan tugas apapun ya harus tetap hati-hati supaya kalau belajar nilainya baik, bagus hasilnya. Kalau melakukan sesuatu juga tidak sampai jatuh. Oke, anak-anak? Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Yang perhatikan ya anak-anak. Pengamalan sila ke-1 Pancasila itu sudah kalian lakukan sehari-hari dari dulu ya. Misalnya apa yang kalian lakukan sehari-hari yang berhubungan dengan sila ke-1 Pancasila? Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada gambarnya, ada beberapa, gitu ya. Nah, kalian suka melakukan ini, gambar ini ya. Nah, itu ini juga karena kita itu Indonesia itu agamanya itu berbeda ya, berbeda macam-macam agama. Kalian masih ingat ada Islam, ada agama Kristen, ada Buddha dan lainnya. Itu harus ingat juga ya. Nah, di sini ya. Nah, itu ini yang berhubungan dengan agamanya masing-masing. Biasanya jangan keliru ya. Nah, sekarang pengamalan yang berhubungan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, coba ada beberapa gambar ya di sini. Coba. Benny sangat mencintai orang tua ya. Benny juga menghormati dan mentaati ya nasihat orang tua. Nah, ini contoh Benny. Benny selalu taat kepada orang tuanya, tidak melawan kalau taat itu tentunya karena itu Benny anak yang soleh. Kalian pun demikian, kalau mamanya memberi nasihat atau ayahnya atau siapapun, kalian harus mentaatinya karena pasti siapapun itu menyuruh kalian baik ya, di jalan yang benar gitu ya. Nah, ini ada panitia apa ini ya? Loh. Kamu punya uang lebih bisa disodakokannya, dipakai. Nah, ada yang jatuh juga bisa kalian lakukan untuk menolongnya. Jadi tidak usah dengan berupa materi aja, uang, tapi tenaga pun, pikiran pun kita bisa membantu ke orang lain. Ya. Selanjutnya pengamalan yang berhubungan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lami ya bukannya ya. Nah, di sini ada teks ya, kalian boleh baca ya. Ada sepupu Benny datang dari kampung ya. Nah, bagaimana kalau ada saudara di kampung, perasaan kalian senang apa tidak? Waktu liburan ada yang datangkah ke rumah kita atau cuma halo karena tidak bisa berlibur ke Bandung nih, misalnya di luar kota atau luar Jawa ya, hanya bisa halo atau video call bisa kan? Nah, karena menjaga jaraknya sangat jauh, terus ada pandemi juga, takut hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisa walaupun dengan suara dari kejauhan, kalian senang tidak? Senang kan? Apalagi kalau berjumpa. Nah, itu baik saudara atau teman juga kita luangkan waktu di liburan ini cuma hello atau video call juga nggak apa-apa ya. Itu bahagia sekali kita menjaga silaturahmi dengan saudara, dengan teman atau sama guru juga boleh kalian. Halo Bu Guru, apa kabar? Nggak apa-apa ya. Ya, karena guru selalu terbuka, selalu on ya buat anak-anak ya. Demi melepas kekangenan kita walaupun libur boleh sayang ya. Apalagi sekarang sudah mulai belajar lagi, kita tidak bersua, tidak bertatap muka, bisa lewat video call.
Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini, nah, mengenai tugas kayaknya di sini saya. Nah, Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin berdiskusi. Nah, di sini Benny itu anak pintar kayaknya, selalu aja teman-temannya atau saudaranya minta bantuan Benny, termasuk diskusi tentang pelajaran. Nah, di sini tentang apa yang berhubungan dengan Pancasila. Nah, contoh ini sesuai sila ketiga. Nah, berdiskusi contoh sila ketiga ya. Jadi saling bertukar pendapat gitu ya. Itu bagus ya. Nah, karena Benny itu selalu rajin belajar, jadi dia selalu bisa menjawab. Kebetulan aku baru mempelajarinya tentang Pancasila sila ketiga, ya. Jadi bisa memberitahu. Nah, kalian pun walaupun libur kemarin masih ingat bahkan dari semester sebelumnya, mungkin dari kelas 1 tentang Pancasila. Ya, baik sila ke-1, ke-2 dan ke-3. Bagaimana yang berhubungan dengan ketiga, ya, dengan teman-teman kita harus bagaimana, dengan saudara, ya, dengan di lingkungan kita juga harus bagaimana. Apa yang bisa kalian lakukan gitu yang berhubungan dengan sila ketiga misalnya. Ya. Paham anak-anak? Ada yang akan ditanyakan? Nah, boleh nanti kalau yang mendampingi mama di rumah, kalian bisa ke mama atau ke kakak atau ke siapa saja misalnya. Yang penting kita jangan mau bertanya sesat di jalan, ada peribahasa seperti itu. Oke. Untuk tugas ya, anak-anak perhatikan tugas. Ceritakan pengalamanmu selama liburan di rumah yang sesuai dengan pengalaman sila ke-1, ke-2 dan ke-3. Jadi kalian membuat cerita tentang pengalaman kalian selama liburan di rumah yang berhubungan dengan sila ke-1, ke-2 dan ke-3. Ya. Siap anak-anak? Nah, jadi ini minimal terdiri dari 5 kalimat. 5 kalimatnya mungkin sila ke-1 5 kalimat misalnya ya. Sila ke-2 5 kalimat ceritanya. 5 kalimat jadi 15 ya. Paling setengah halaman ya. Lebih bagus, lebih banyak Bu. Bagus, 1 halaman saja misalnya alinea. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu ya 5 kalimat itu satu alinea, misalnya ceritanya berhubungan pengalaman kalian dengan sila ke-1. Rajinkah kalian sholat waktu kemarin liburan di rumah, apa tidur aja? Jujur ya sayang ya. Ngaji, Bu, saya mah ngaji itu setiap habis sholat. Bagus. Habis sholat duhur, sholat isya, sholat yang 5 waktu aku selalu ngaji walaupun 1 ayat. Bagus, karena banyak waktu di rumahnya sayang ya. Nah, sila kedua, saya suka berbagi Bu, sering ke rumah tetangga atau apa yang dekat misalnya, atau ke masjid menyumbang apa. Bagus, itu 1 alinea juga misalnya, atau 1 paragraf. Nah, sila ketiga, persatuan Indonesia, kalian juga suka ke masjid, membersihkan masjid, membantu Pak Ustadz atau siapa. Bagus, ceritakan ya saya yang sejujurnya. Nah, nanti ini tugasnya ini cukup boleh di sini ada yang halaman atau di buku aja. Maunya bagaimana anak-anak bagusnya? Di kertas saja ya saya. Oh iya saya ya. Kalian kan punya buku garis 3. Gini. Ya, di buku garis 3 supaya rapi. Kalau dia bawa buku garis 3 berarti harus sambung dong. Ya, boleh? Garis 3 sambung saja ya. Biar udah lama kemarin kalian ribut masa biar harus lagi. Naik turun tangannya ya. Nanti kalau nari-nari sama Bu Nunu tuh di SBDP sambil nyanyi. Kalian dulu. Ya, saya ya. Siap ya. Nanti dipoto saja setelahnya Bu sudah laporan gitu atau dikumpulkan boleh itu bagaimana kalian nanti nanya ke wali kelas masing-masing ya. Bu Guru tidak akan yang sulit, yang mudah-mudah saja caranya, yang penting kalian punya nilai. Oke. Nah, kalian demikian sudah selesai kita tentang PKN. Silahkan kerjakan terbaik. Sampai jumpa.